Nah, tiba-tiba Pipo kok berdiri? Ya, semua bulunya itu berdiri semua. Muncul moncong ular. Dia menggeram marah. Gitu ya, kalau marah kan gitu ya. Kawan-kawan, klik subscribe dulu ya. Tonton sampai habis video ini. Kalau kamu suka, klik like and share. Terima kasih. Itu tak ceritain ya. Saya punya cerita. Ada sebuah rumah di perkebunan, ya, di tengah perkebunan di pelosok kota. Ya, itu ada satu rumah sendirian tuh rumahnya. Tetangga-tetangganya jauh-jauh. Kan itu kan dia sebagai penjaga kebun di situ. Nah, rumah itu dihuni oleh suami istri sama anaknya yang masih kecil, masih umurnya sekitar ya 1 tahun lah. Ya, namanya Ibu anaknya. Nah, itu malam itu hujan sangat deras, ya, kilatnya menyambar-nyambar dan anginnya sangat berembus sangat kencang. Nah, dua suami istri ini lagi bicara. Kebetulan ada kabar bahwasanya ayahnya si istri itu lagi sakit keras dan kritis, sehingga kan suami istri ini kan pingin bisa menjenguk ayahnya, siapa tahu itu saat-saat terakhir. Nah, tapi anaknya lagi tidur pulas, ya. Waktu itu jamnya sudah jam 9 malam. Mau keluar takut nanti anaknya kehujanan, kena angin kan bisa sakit. Nah, bingung ini kedua suami istri itu bingung. Akhirnya tiba-tiba si suami punya ide. Bu, bagaimana kalau nanti yang jagain anak kita itu si Pipo saja? Karena tetangga-tetangga kan jauh-jauh gitu ya. Nah, Pipo itu kucing peliharaan dari si suami istri ini. Dia anaknya kucing induknya itu namanya Gima. Gimanya sudah mati, ya, bersama dengan 3 saudaranya sudah mati, tinggal Pipo. Kucingnya cantik, besar, ya, dan sangat setia, sangat mencintai tuannya. Nah, kucing itu diberi tugas untuk jaga di kebun di gudang sebelah rumah. Nah, oh ya, biar dijaga sama Pipo saja. Saya percaya sama Pipo, dia sangat setia sama kita, kata ibunya, bundanya. Akhirnya sekali sweet, nah langsung ada kucing yang sangat besar yang lompat masuk dari jendela, meong 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 gitu ya, seperti bisa bicara dengan tuannya. Ada apa tuan? Ada tugas apa? Pipo, malam ini kamu nggak usah jaga gudang. Saya beri tugas malam ini untuk menjaga si Ibu. Dia biar tidurnya biar pulas, jangan sampai ada nyamuk yang gigit, ya. Dan kamu jangan pergi kemana-mana. Pokoknya sampai kita pulang kamu harus berjaga di kamar. Siap? Meong meong siap. Gitu ya kira-kira ya. Nah, akhirnya suami istri ini pun pergi meninggalkan rumah, dan Pipo ya, dengan sigap dia langsung loncat masuk kamar, kemudian loncat ke dipan, di mana di situ sahabatnya yang kecil yaitu Ibu lagi tidur pulas. Pipo langsung mendekam di sebelahnya si Ibu, ya. Ibu itu temannya yang kecil itu ya. Kemudian ekornya digibas-gibaskan, ya, seolah-olah dia berupaya agar jangan ada satu ekor nyamuk pun yang menggigit sahabat kecilnya itu. Nah, terus dia siap di situ. Sekali waktu matanya lihat kanan kiri, ya, siapa yang berani mengganggu akan berhadapan denganku. Kira-kira gitu. Nah, sudah kira-kira sampai dengan jam 11 malam, hujannya sudah mulai reda, ya, sudah nggak hujan lagi kayak tadi. Nah, tapi Pipo masih sigap di situ menjaga, ya. Nah, tiba-tiba Pipo kok berdiri, ya, semua bulunya itu berdiri semua, ekornya juga tegang, ya. Dia merasakan ada suara, ada gerakan di bawah dipannya tempat tidurnya si Ibu tidur itu, ya. Dia memperhatikan di situ, dia menggeram marah, gitu ya. Kalau marah kan gitu ya. Ternyata betul, pelan-pelan itu muncul di bawahnya tempat tidur, kolong tempat tidurnya anak tadi yang tidur tadi, itu muncul moncong ular, cukup besar ularnya. Dia pelan-pelan merayap. Nah, kemudian mata ular tadi tatapan dengan matanya si Pipo. Wow, saling tatap itu ya, ular dengan si Pipo saling menatap. Si Pipo seolah ngomong, "Hei ular, jangan macam-macam kamu di sini. Jangan berani-berani kamu mengganggu teman kecilku ini." Si ularnya kira-kira ngomong, "Kamu gak berani macam-macam, akan aku makan hidup-hidup kamu." Wah, kira-kira gitu.
Terus dia naik ularnya, begitu dia gerak langsung diterkam sama Pipo. Gelut itu ya di situ ya, berkelahi, guling-guling. Wah, Pipo dililit sama ular itu sampai dia nggak bisa bernapas. Dipatuk-patuk kepalanya, tubuhnya sampai berdarah-darah itu Piponya. Tapi Pipo juga nggak mau kalah, dicakar-cakar itu, ya, dicakar ularnya, digigit-gigit, saling menggigit, ya, kedua hewan itu berguling-guling, ya. Nah, suatu ketika ada kesempatan, Pipo langsung menggigit kepala dari ular itu. Waduh, gigit yang kencang, ya, seluruh kekuatannya rahangnya digunakan untuk menggigit kepala ular tadi. Padahal Pipo sendiri sudah kehabisan nafas karena dia dililit itu, perutnya dililit, sama kakinya nggak bisa bergerak, tapi dia masih ada kesempatan untuk menggigit. Akhirnya karena gigitan Pipo ini tepat sekali di mulutnya ular tadi, akhirnya ular itu pun kehabisan nafas dan akhirnya ularnya mati. Ya, menang Piponya, tapi dalam kondisi sudah luka-luka itu Pipo, sudah berdarah-darah ya, baik darahnya sendiri maupun darahnya dari ular tadi. Ya, singkat cerita sudah sampai jam 1 malam. Suami istri tadi yang tadi berkunjung ke rumah orang tuanya tadi pulang, ya, dia pulang, tapi sambil jalan dengan lemas itu gontai, ya, istrinya nangis-nangis, ya, dilangkul oleh suaminya. Terus pelan-pelan buka pintu rumah sambil suaminya panggil-panggil Pipo, aku sudah pulang ini Pipo. Nah, Pipo kan masih lemes ya, habis berkelahi kayak gitu, meong, tapi sudah lemes dia, ya, dia keluar dari kamar menyambut suami istri tadi. Istrinya nangis-nangis, ternyata ayahnya itu sudah meninggal. Nah, dia rencananya mau pulang itu mau ngambil anaknya karena sudah reda udahnya, mau dibawa lagi ke tempatnya orang tuanya, ya. Nah, begitu dua suami istri ini masuk rumah, kemudian Pipo juga pelan-pelan keluar dari kamar meskipun agak lemes. Tiba-tiba istrinya berteriak, "Hah, apa itu? Kenapa Pipo kok penuh berdarah seperti itu? Jangan-jangan dia makan anak kita." Gitu. Dia berteriak seperti itu. Lah, suaminya juga kaget. Wah, kurang ajar ini. Langsung marah suaminya. Akhirnya Piponya nggak tahu ya, Piponya kan meong. Dia pelan-pelan mendekati tuannya seolah-olah ingin lapor bahwasanya tadi dia sudah berkelahi melawan ular yang akan memakan anaknya. Ya. Tapi suaminya sudah gelap mata itu. Begitu Piponya mendekat, di situ ada pot bunga, diambil pot yang besar itu ditimpukkan ke atas kepalanya si Pipo sampai mati Piponya. Ya, karena ditimpuk dengan batu yang keras. Wah, ayo kita lihat anak kita yuk. Langsung suami istri ini masuk ke dalam kamar, melihat ternyata ibu masih tidur dengan pules di kamar. Ya, dia masih nyenyak tidurnya di situ. Loh, anak kita nggak apa-apa nih mas. Nah terus tadi kok berdarah? Nah, ternyata di sebelahnya tempat tidur itu ada bangkai ular di situ. Oh, ternyata itu darahnya ular, bukan darahnya anak kita. Akhirnya hanya ada penyesalan, nangis itu. Padahal itu kucing dipelihara dari kecil, sudah kayak sahabat sendiri dan juga menyelamatkan nyawa dari anaknya. Oh, nangis itu, kedua suami istri nangis, dipeluk-peluk kucingnya sudah berdarah, sudah mati itu, tapi sudah kelewat ya. Nasi sudah menjadi bubur. Inilah akibat dari apa sih, Bu? Buruk sangka. Ya, jadi seperti itu pemirsa. Jadi dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita harus menghindari prasangka-prasangka yang buruk, apalagi prasangka yang tidak diikuti dengan atau tanpa dasar. Prasangka tanpa dasar ini bisa mengantarkan kita pada suatu tindakan atau ucapan atau perbuatan yang berdampak pada dosa dan kesalahan, dan itu akan menimbulkan penyesalan tentunya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sebagai penutup ingin saya sampaikan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan penuh kesungguhan banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selalu mendapatkan update tentang seni menata hati, kisah inspiratif Islami, santripreneur, dan masih banyak lagi, kamu bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng.